Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ada Muhammad Nur SSM Hum. Saya merupakan dosen di Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri terkait pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisis wacana. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diikuti oleh mahasiswa semester 6 di Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 2 SKS. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali pengetahuan mengenai hakikat analisis wacana, wacana dan masyarakat, wacana dan gender, wacana dan identitas, wacana dan ideologi, wacana dan pragmatik, wacana dan genre, wacana dan ujaran, wacana dan tata bahasa, pendekatan korpus untuk analisis wacana kritis, dan juga mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan praktik analisis wacana secara langsung. Proses pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran ini meliputi penyampaian materi atau delivery, diskusi interaktif atau interaction, serta penilaian melalui berbagai tugas atau assessment. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini wajib menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan berkaitan dengan analisis wacana dengan berbagai bentuk dan jenis teks analisis. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ditargetkan adalah dalam aspek sikap, mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang sastra dan linguistik secara mandiri. Dalam aspek pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar, teori, dan metode penelitian linguistik. Dalam aspek keterampilan umum, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Juga dalam aspek keterampilan khusus, mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan juga mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa diharapkan agar mampu menguasai konsep teoritis analisis wacana dan menerapkannya dalam analisis teks. Buku-buku yang dijadikan acuan dalam mata kuliah ini antara lain Brian Poltridge dengan judul Pengantar Analisis Wacana, Dadang Ansori dengan judul Analisis Wacana, Teori Aplikasi dan Pembelajarannya. Kemudian buku selanjutnya ada Teacher, Meyer, Wodak, dan Fetzer dengan judul Metode Analisis Teks dan Wacana. Dan yang terakhir adalah buku dari Erianto dengan judul Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media. Ada 2 metode pembelajaran yang diaplikasikan dalam melaksanakan pembelajaran analisis wacana ini, yaitu metode sinkronus dan asinkronus. Metode sinkronus dilaksanakan secara langsung di kelas dengan mengedepankan model pembelajaran aktif yang melibatkan mahasiswa secara maksimal dalam diskusi, praktik analisis, dan juga aktivitas belajar lainnya. Sedangkan metode asinkronus menggunakan LMS Universitas Pamulang yang memfasilitasi video pembelajaran, forum diskusi, materi kuliah, serta tugas-tugas terstruktur. Penilaian dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 4 aspek, yaitu kehadiran 10%, kemudian partisipasi di kelas dan juga tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan serta ujian akhir dengan bobot 40%. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah analisis wacana di Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Untuk selanjutnya, mari simak bersama cuplikan pengajaran yang saya lakukan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Pak. Oke, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Teman-teman semua, selamat datang di mata kuliah analisis wacana. Pada kesempatan ini, kita akan memulai di pertemuan pertama ya, karena teman-teman mungkin baru bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ada Muhammad Nur. Jadi di sini kita akan mencoba berdiskusi terkait dengan analisis wacana. Sebelum kita mulai, ya, kita cek dulu presensinya. Saya sudah sediakan barcode di sana. Silakan teman-teman untuk mengecek dulu presensinya agar nanti masuk ke dalam data presensi hari ini. Silakan. Yang di pojokan bisa?
Oke, mungkin teman-teman sekarang sudah menginjak di semester 6, baru menemui gitu ya mata kuliah yang disebut dengan analisis wacana. Di semester-semester sebelumnya teman-teman sudah belajar banyak terkait dengan mata kuliah yang berkaitan dengan linguistik kan ya? Ya, nah analisis wacana ini juga nanti sangat erat kaitannya dengan analisis kebahasaan khususnya di linguistik gitu ya. Jadi nanti kita akan coba di pertemuan pertama ini teman-teman akan mengeksplorasi analisis wacana ya, definisinya mungkin ya, dan pemahaman awal dasarnya gitu ya terkait dengan analisis wacana. Oke, jadi ini kita akan bahas di hari ini ya. Oke, ini kerangka pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Jadi pertama mungkin saya akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran analisis wacana itu untuk pertemuan pertama seperti apa. Kemudian nanti kita akan bahas terkait dengan wacana dalam linguistik, kemudian teks itu apa gitu ya. Kemudian nanti ada definisi analisis wacana itu apa. Kemudian nanti mungkin ada diskusi dan tanya jawab dari teman-teman yang misalkan teman-teman ada masih kebingungan terkait dengan pertemuan hari ini, silakan ditanyakan. Dan nanti di akhir ada tugas awal yang bisa teman-teman lakukan ya untuk mengeksplorasi analisis wacana. Tujuan pertemuan kita hari ini di pertemuan pertama adalah yang pertama teman-teman diharapkan mampu menjelaskan definisi terkait dengan analisis wacana, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman itu mampu menjelaskan posisi analisis wacana di dalam kajian linguistik, karena pendekatan analisis wacana itu erat dengan linguistik, makanya teman-teman diharapkan masih ingat gitu ya dengan materi-materi yang berkaitan dengan linguistik. Makanya nanti kita mulai dengan posisinya dulu, analisis wacana itu seperti apa sih dalam linguistik gitu ya. Oke, kita akan membahas dulu wacana dalam linguistik itu seperti apa gitu ya. Mungkin teman-teman di sini sebelum masuk kuliah ada yang pernah baca dulu gitu ya terkait dengan wacana itu apa sih gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar kalau misalkan kumpul-kumpul sama teman-teman punya rencana, terus rencananya nggak jadi, wacana gitu ya. Cuman wacana doang. Apalagi bulan puasa kemarin tuh saya bukber sama teman-teman. Hari ini kita bukber, nggak jadi. Pasti bilangnya wacana doang gitu ya. Nah itu berarti artinya kan sebetulnya di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mendengar kata wacana gitu ya. Tapi secara umum gitu ya, wacana itu dibentuk dari konsep kebahasaan sebetulnya gitu ya. Dalam linguistik itu ada kajian-kajian wacana yang cukup spesifik nantinya gitu. Makanya kalau kita berbicara tentang wacana dalam linguistik, kita harus paham dulu karena wacana itu ada di atas. Kalau kita lihat segitiga terbalik ya, jadi ada segitiga terbalik. Itu pertama kan kalau dalam konteks linguistik yang paling awal itu bunyi ya. Bunyi itu yang paling mendasar karena manusia itu berbahasa itu menggunakan bunyi kan. Nggak mungkin diam lihat-lihatan gitu ya. Terus paham gitu maksudnya apa. Nah, gitu ya. Tapi kalau cewek biasanya gitu ya, diam harus paham ya. Diam. Kayak Stefania misalkan diam. Ya gitu ya. Setelah bunyi itu ada yang membentuk bunyinya, disebutnya sistem bunyi. Gitu ya. Kalau bunyi kena beh itu kan hanya bunyinya saja. Tapi kalau sudah jadi sistem bunyi kan sudah jadi misalkan makan itu kan bunyi en itu bunyi. Tapi kalau sudah jadi makan itu kan jadi sistem bunyi ya. Dari sistem bunyi jadi kata ya kan. Nah setelah kata dia jadi struktur pembentukan kata jadi kalimat. Setelah kalimat pasti punya makna. Nah makna itu tidak bisa dimaknai begitu saja. Ya kan? Makanya ada konteks gitu ya. Makanya kalau cewek banyak konteks kan gitu ya ceritanya ya. Kalau misalkan tadi kalau saya bilang cewek diem artinya dia marah. Itu sebetulnya sudah punya makna dalam diamnya ya. Maknanya apa? Ya marah gitu ya. Makanya ada makna konteks di atas. Nah konteks ini nanti akan ke atas jadi sebuah teks. Nah jadi dari bunyi, sistem bunyi, kata, kalimat, makna, dan konteks bergabung ke atas menjadi sebuah teks. Teks inilah yang akan dikaji dalam wacana gitu ya. Makanya kalau kita lihat, nah bunyi, sistem bunyi itu berarti di fonetik dan fonologi ya. Teman-teman sudah belajar. Kemudian kata itu di morfologi, kalimat sintaksis, makna di semantik, konteks adanya di pragmatik, dan nanti di teks itu ada di analisis wacana. Teks ya, maka kita harus tahu definisi teks dulu ya. Teks itu apa sih? Nah, kita berbicara tentang teks. Kira-kira ketika teman-teman mendengar kata teks gitu ya. Ini kayaknya sering ya kalau kita kan kita belajar sastra Indonesia berarti kita belajar tentang sastranya, bahasanya dan segala macamnya ya. Nah,
Kira-kira menurut teman-teman teks itu apa? Kalau menurut saya pribadi Pak, teks itu kayak sekumpulan kata yang dituliskan oleh seseorang menurut pendapatnya sendiri. Bagus Mas Sultan jawabannya. Jadi teks itu sekumpulan kata. Memang tadi sudah didefinisikan di awal bahwa kalau kita lihat dalam konteks linguistik gitu ya, jadi kan bunyi, kemudian setelah bunyi jadi sistem bunyi, kemudian sistem bunyi jadi kata gitu ya. Nah kata ini dikumpulkan menjadi kalimat, kalimat dikumpulkan gitu ya, memiliki makna, memiliki konteks, dan akhirnya menjadi sebuah teks. Nah bagus ya. Jadi setidaknya di awal kita sudah punya konsep yang sama bahwa teks itu adalah dibuat berdasarkan konteks linguistik gitu ya, dari kata, dari mungkin kalimat dan sebagainya. Nah, teks sendiri kalau kita lihat ada beberapa definisinya sebetulnya ya. Dari beberapa ahli itu berbeda-beda untuk menjelaskan terkait dengan teks. Kayak misalkan Holiday itu mengatakan bahwa teks itu adalah, kalau kita bisa lihat ya di sini, adalah suatu unit bahasa gitu ya, yang fungsinya dilihat, bukan hanya bentuknya saja, tapi ada fungsinya gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini dalam pemakaian, artinya si teks ini harus dipakai. Jadi bukan hanya sekedar tulisan gitu. Berarti ada fungsinya gitu si teks itu. Kemudian menurutnya Cook, bukan Cook memasak ya, menjelaskan teks itu sebagai sebuah tuturan, nah bisa sebuah tulisan yang memiliki makna. Nah, tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Sultan ya bahwa kumpulan kata yang dituliskan. Memang dalam konteks ini teks itu adalah sesuatu yang dituliskan. Tetapi tidak hanya dituliskan ternyata. Kata Cook juga tuturan juga bisa disebut sebagai sebuah teks. Makanya kalau teman-teman lagi ngobrol, ngegosip gitu ya, itu teks. Misalkan ada orang lewat terus tuh lihat ya, bajunya kok begitu. Nah, itu teks. Teks apa? Teks gibah. Nah, ya kan? Itu teks gibah ya. Nah, kata Erianto, teks itu adalah produk wacana gitu ya, yang konkret gitu ya, karena kalau konkret itu bisa terlihat gitu ya kalau kata Erianto, dan disusun dalam sebuah bahasa gitu ya. Nah, bahasa berarti kan kuncinya adalah bahasa teks itu sebetulnya. Dan yang terakhir kata Nunan itu teks itu adalah segala bentuk wacana yang memiliki kohesi, koherensi. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya teman-teman akan mendapatkan materi tentang kohesi dan koherensi karena ada kajian wacana yang berkaitan dengan tata bahasa wacana gitu ya, tata bahasa teks. Jadi tata bahasa itu tidak hanya dalam kalimat saja, tidak hanya dalam frasa, tetapi teks pun ada gramatikalnya, ada tata bahasanya, dan itu dikaji dalam kohesi dan koherensi. Maka kita bisa simpulkan bahwa definisi teks itu adalah segala sesuatu secara sempit, bukan hanya tulisan, tetapi pertama itu tadi bisa tuturan juga, kemudian mencangkup segala sesuatu yang bermakna. Nah, itu kata kuncinya ya. Nah, ini kata kuncinya. Jadi mau tuturan, mau tulisan, bahkan mungkin nanti ada elemen-elemen gambar gitu ya. Itu disebut teks. Ini ada teks pidato. Nah, itu masuk teks. Iklan ya, minum tiap hari. Nah, Yakult. Kalau kita lihat ini kan teksnya berbeda ya. Ini ada gambarnya gitu ya. Ada gambar yang bisa dilihat. Ini cerpen misalkan, janji yang terkoyak. Wah, itu cerpen juga ya, teks. Ini ada surat cinta gitu ya. Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Nah, itu kan bagian dari teks ya. Tapi sekarang kayaknya udah nggak musim ya nulis surat cinta. Sekarang langsung aja di WhatsApp. Bandung dulu baru Jakarta. Diketik gitu. Diketik baru. Nah, ini masuk ke dalam contoh-contoh teks. Nah, atau ini juga ya, teks yang teman-teman sering gunakan di WhatsApp, di Line, itu semua adalah bentuk teks. Dan ini semua bisa dikaji dalam analisis wacana. Nah, kemudian kita lihat wujud dan juga bentuk teks, atau jenisnya ya, wujud atau bentuk dan jenis-jenis teksnya. Nah, kalau dalam analisis wacana, kita itu bisa mengklasifikasikan teks dari wujud dan jenisnya. Ya, pertama, misalkan kalau kita lihat ada dimensi pembentuk ya. Jadi yang pertama itu ada dimensi pembentuk. Kemudian ada yang disebut dengan wujudnya ya, atau jenis teksnya, wujud dan jenisnya. Nah, ada dua ini. Pertama ada dimensi pesan atau isi. Nah, kalau dimensi pesan dan isi itu misalkan sesuai dengan temanya biasanya. Ada isinya tentang pesannya apa? Ekonomi, sosial, budaya gitu ya. Kalau tadi kan ada surat cinta gitu ya,
itu kan isi pesan ya. Jadi isi pesannya, misalkan isi pesan surat ini adalah menyatakan cinta. Nah, gitu. Berbeda dengan yang pidato, isi pesannya akan berbeda ya. Karena setiap teks itu punya dimensi pembentuknya, yaitu adalah isi. Nah, kemudian ada jumlah partisipan teks itu, ada yang monolog, ada yang dialog ya. Ya karena dia sendiri sebetulnya. Tapi kan banyak partisipan yang hanya mendengarkan ya secara pasif gitu ya. Tapi dia secara umum ada pesannya dan yang pendengarnya itu mungkin kita sebagai pendengar gitu ya kalau dalam pidato. Kemudian dari struktur. Nah, struktur ini penting karena dalam setiap teks itu strukturnya beda-beda, ada struktur narasi, deskripsi. Karena kalau misalkan surat cinta strukturnya apa? Kan beda dengan surat lamaran kerja ya. Kalau teks itu ada datanya, ada data fiksi, ada non fiksi. Tapi biasanya teman-teman, kalau berkaitan dengan data, di analisis wacana itu sering kaitan datanya itu dengan data-data yang non fiksi ya. Meskipun nanti secara teoretikal ada pendekatan-pendekatan yang sama antara analisis wacana dengan kajian sastra. Kemudian ada penggunaan bahasa, ada tadi ya formal, informal ya. Kemudian fungsi kebahasaannya, ada yang pakai konotatif ya, gaya bahasanya macam-macam ya, ada yang denotatif, kemudian ada yang pakai ekspresif. Kalau surat cinta kan selalu menggunakan kata yang ekspresif ya. Selama ini aku memendam perasaan ini sejak lama. Nah, gitu ya. Cintaku padamu seperti cintaku pada lautan. Wos, metafor, hiperbol gitu ya muncul ya. Gitu ya. Nah, itu adalah fungsi kebahasaan. Kemudian media yang digunakan, lisan atau tulis. Zaman dulu kebanyakan ya kalau menyatakan cinta kan tulis ya karena malu ya. Kalau sekarang sepertinya generasi sekarang lebih terbuka ya. Terus ada penuturan langsung dan tidak langsung. Kalau dulu menyatakan cinta banyak juga yang tidak langsung. Kat, bilang dong sama dia aku suka. Zaman saya SMP saya pernah dulu ya. Ini cerita, saya waktu SMP saya pernah suka sama perempuan ceritanya. Tapi saya malu gitu ya. Nah, ketika saya malu, saya minta teman saya bilang gitu, secara tidak langsung ya. Jadi dia pakai penuturannya tidak langsung. Saya bilang, bilangin dong saya suka, dibilangin. Terus si ceweknya bilang apa? Najis katanya. Zaman dulu tuh memang banyak tuturan-tuturan yang tidak langsung karena malu gitu ya. Ada alur komunikasinya searah atau dua arah. Kalau yang searah tadi seperti pidato gitu ya. Itu surat itu biasanya searah karena pembacanya mungkin membalas atau tidak, itu tergantung dengan pembacanya. Tapi kalau dialog itu biasanya dua arah, atau chat sekarang ya itu dua arah. Dan media komunikasinya bisa verbal atau non verbal. Nah, itu adalah wujud dan jenis teks yang mungkin teman-teman perlu ketahui di awal karena ini sangat berkaitan dengan analisis kita ke depan terkait dengan analisis wacana ya. Nah, kita akan masuk sekarang ke analisis wacananya ya. Jadi kita sudah mengetahui teks. Jadi posisi wacana itu analisis wacana di mana, kemudian kita sudah tahu teks itu seperti apa. Nah, kita masuk ke analisis wacananya. Analisis wacana itu adalah kajian tentang bahasa dalam penggunaannya. Jadi yang dilihat penggunaan bahasanya sebetulnya ya, language in use ya. Kalau kata Brian Poltridge, nanti teman-teman bisa ini sebagai support saja. Nanti ada buku ini bisa teman-teman gunakan. Ini bukunya Brian Poltridge. Kalau misalkan mau yang lain, ini ada buku-buku. Ini analisis wacananya Arianto, terus ada buku metodenya, ini buku terjemahan, jadi yang menulisnya itu Stephen Tischer, Meyer, Wodak, Vetter, ini semua ditulis oleh orang-orang ini, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau pakai bukunya ini ya, Pak Dadang Ashori, ini analisis wacana, teori dan pembelajarannya ya. Jadi kembali lagi bahwa analisis wacana ini adalah penggunaan bahasa. Yang dilihat itu adalah bagaimana penggunaannya. Yang dilihat apa? Pertama konteksnya. Terus di level kalimatnya seperti apa. Terus keterhubungan antar kalimat. Terus nanti misalkan kalau datanya percakapan, bagaimana percakapannya. Kalau iklan, iklannya itu menunjukkan apa dan sebagainya. Jadi intinya bahwa analisis wacana itu adalah pemakaian gitu ya. Itu intinya adalah bahasa dalam pemakaiannya gitu. Jadi gimana sih bahasa digunakan kan gitu ya. Untuk mendefinisikan bagaimana bahasa digunakan itu ada 3 pendekatan. Teman-teman mungkin ada yang pernah dengar analisis wacana, ada yang kritis katanya ya, analisis wacana kritis, ada analisis wacana yang tidak kritis gitu ya. Ada 2. Nah, sebetulnya itu ada 3 pendekatannya ya teman-teman ya. Jadi ada pendekatan positivisme empiris, ada konstruktivisme sama kritis.
Jadi ada 3 sebetulnya. Kalau positivisme empiris itu hanya melihat teks atau wacana itu hanya dilihat secara empiris saja. Artinya yang dilihat adalah bagaimana teksnya saja. Contohnya misalkan kalau kita mau menganalisis teks secara positivisme empiris, kita hanya bisa, saya mau menganalisis penggunaan kata sifat pada teks ini misalnya. Karena kata kuncinya kalau positivisme empiris itu adalah dilihat dari pernyataan logis di dalam teksnya. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan konstruktivisme. Nah, kata orang-orang konstruktivisme itu, analisis wacana itu tidak hanya melihat teks sebagai teks, tapi ada konstruksi yang dibangun oleh teks katanya gitu. Makanya nanti analisisnya itu ada pembingkaian, makanya ada yang framing sesuatu di dalam teks ya. Wacana itu dianggap sebagai pembingkaian terhadap sesuatu melalui bahasa. Misalkan kita sedang dalam permasalahan dengan teman, Sultan sama Miftah itu berantem. Nah, ketika berantem, Sultan itu bilang ke teman-teman, si Miftah itu orangnya gini. Itu disebutnya adalah teks wacana konstruktivisme. Karena dia membangun teks. Jadi dia membuat sebuah framing gitu ya. Padahal belum tentu benar atau tidak gitu ya. Konstruktivisme itu hati-hati karena dia membangun sebuah wacana yang lama-lama kalau digunakan terus jadi sebuah kebenaran. Nah, konstruktivisme muncul ke kritis. Kalau kritis, dia itu adalah sebuah analisis wacana yang tujuannya adalah membongkar ideologi biasanya. Nah, jadi ideologi, terus ketidaksetujuan tentang sesuatu, itu dianalisisnya di analisis wacana kritis. Makanya ada 3 kajian wacana itu. Kalau analisis wacana positivisme empiris, itu yang pertama, fokusnya pada data yang dapat diamati secara objektif. Jadi datanya objektif, artinya dia tidak melebar kemana-mana, pokoknya sesuai dengan teksnya. Kemudian menganalisis wacananya secara deskriptif dan sistematis. Jadi hanya dilihat teksnya saja. Makanya sering disebut analisis wacana saja gitu ya. AW disebutnya, analisis wacana. Nah, kemudian kalau konstruktivisme, ini sudah masuk ke AWK. Analisis wacana konstruktivisme. Ini yang dibangun adalah ingin melihat realitas ya. Realitas yang dibentuk oleh teks, ujaran dan sebagainya gitu ya. Kemudian mengkaji cara-cara bagaimana si makna dalam wacana itu dikonstruksi. Nah, dilihat itu konstruksinya. Kemudian ada interpretatif, ada interpretasinya, dan analisisnya kualitatif. Terus menelusuri posisi subjek, relasi sosial, dan makna-makna yang diproduksi di dalam teksnya. Jadi baru sampai ke tahapan konstruksi teks saja. Nah, kalau kritis ini sudah harus membongkar. Jadi nggak hanya konstruksinya saja, tapi dia harus membongkar. Biasakan ini pertama ya harus berorientasi pada relasi kuasa. Nah, ada kekuasaan, ada ideologi, itu sudah ke kritis. Mengungkap makna tersembunyi, nah sudah melihat. Kalau tadi konstruktivisme hanya melihat konstruksinya, kalau ini sudah melihat di balik konstruksi itu apa? Ada sesuatu gitu ya, ada yang tersembunyi. Dan sifatnya interpretatif dan kontekstual. Dan apalagi kalau wacana kritis ini sangat subjektif. Terlihat gitu ya, karena kita nanti akan berpihak pada satu entitas atau berpihak pada satu data gitu ya. Itu analisis wacana kritis. Jadi ada 3. Jadi teman-teman nanti ketika menganalisis wacana boleh melihat pendekatan apapun ya. Mau pakai positivisme silahkan, mau menggunakan konstruktivisme atau mau menggunakan wacana kritis. Setelah ini kita akan melihat beberapa contoh judul penelitian yang kira-kira masuk ke ranah 3 itu ya. Nanti coba kita lihat satu persatu dan coba kita lihat kira-kira dia masuknya ke positivisme atau konstruksi atau wacana kritis ya. Ini beberapa judul analisis wacana yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis dengan pendekatan-pendekatan tadi. Contohnya misalkan yang pertama kita lihat di sini, analisis frekuensi penggunaan kata persuasif dalam iklan produk kecantikan di media televisi nasional. Kalau kita melihat frekuensi, analisis frekuensi, yang kita lihat apa? Hanya frekuensi. Ya. Kemudian apa? Kata persuasif. Kita tidak melihat kajian itu secara mendalam, tidak ada tersembunyinya apa, kita tidak melihat konstruksinya apa, hanya melihat persuasif, kata persuasif saja. Berarti dia masuk ke positivisme ya. Ini, jadi yang nomor 1 dia masuk ke positivisme.
Representasi ideologi dalam wacana iklan kampanye politik Indonesia. Kritis, betul ya. Ini masuk ke kritis. Analisis pola penggunaan pronomina, positivisme, ya. Karena dia hanya melihat apa? Melihat pronominanya saja, gitu ya. Konstruksi citra Indonesia dalam berita pariwisata. Konstruktif, betul. Struktur kohesi dan koherensi dalam artikel berita. Positivisme, betul ya. Karena dia hanya melihat kohesi dan koherensinya. Terus yang terakhir, representasi makna bahagia. Konstruktivisme. Ya, karena hanya melihat representasi. Jadi hanya melihat konstruksi makna bahagia. Representasi ideologi dalam makna. Nah, kalau ada ideologi berarti ke kritis. Nah, ini adalah contoh-contoh yang muncul gitu ya. Kalau teman-teman tertarik nanti ya, ke depan nanti kita akan bahas beberapa metode-metode analisis lainnya. Ini berkaitan dengan analisis wacana yang terdiri dari 3 tadi ya, 3 pendekatan. Ada yang positivisme, konstruktivisme, dan kritis. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan. Mas siapa namanya? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi. Di sini saya mau bertanya Bapak mengenai analisis wacana. Silakan. Pertanyaannya, mengapa penting bagi kita mempelajari analisis wacana di era media digital saat ini? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Mas Baihaqi ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa sih penting bagi kita sekarang gitu ya menganalisis wacana gitu ya dalam kehidupan kita sekarang di era digital gitu ya? Kenapa? Karena pertama, nah kalau kita lihat sekarang di era digital itu teks-teks yang muncul kan sangat bertebaran ya, apalagi dalam penggunaan media sosial gitu ya, banyak sekali penggunaan teks-teks yang digunakan oleh masyarakat. Nah, yang paling kentara itu adalah ketika kita menemukan teks-teks yang bersifat hoax. Nah, itu yang paling penting ya. Kita mengkaji analisis teks dengan menggunakan analisis wacana, apalagi misalkan kita menggunakan kajian wacana konstruktivisme atau kritis, kita bisa terhindar dari hal-hal yang bersifat hoax sebetulnya. Dan kita harus kritis, ya, kita harus kritis ketika melihat teks itu, tidak hanya mengambil, iya saya ikut-ikutan saja. Nah, jangan seperti itu ya. Nah, itu pentingnya bagi kita Baihaqi untuk mempelajari analisis wacana gitu ya. Pak, saya ingin bertanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Stefania. Saya ingin bertanya mengenai analisis wacana, yaitu bagaimana cara sederhana untuk mulai melakukan analisis wacana terhadap sebuah berita maupun iklan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Stefania tadi ya. Bagaimana cara kita menganalisis wacana secara sederhana gitu di awal ya. Mungkin baru pertemuan pertama teman-teman perlu gambaran mungkin ya, analisis wacana itu yang sederhana seperti apa gitu ya. Nah, sebetulnya sudah saya contohkan beberapa di awal tadi ya Stefania, bahwa kalau kita mau menganalisis wacana di awal, kalau kita belum sanggup misalkan, Pak saya mau analisisnya konstruktivisme atau kritis, tapi terlalu sulit karena apa? Kita perlu yang disebut dengan interpretasi ya. Interpretasi itu dibangun kalau kita banyak menganalisis, nanti terbangun sendiri si interpretasi itu sebetulnya ya. Tapi kalau di awal, yang sederhana, teman-teman bisa menganalisis kajian-kajian yang sifatnya positivisme. Jadi nanti Stefania bisa melakukan itu terlebih dahulu kalau mau melakukan analisis terkait dengan wacana ya. Terima kasih atas pertanyaannya teman-teman, bagus pertanyaan-pertanyaannya. Artinya teman-teman sudah mulai merasakan sense ya daripada analisis wacana itu seperti apa. Nah, sebelum kelas saya tutup, ada hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan tugas awal kita hari ini. Itu akan mendapatkan tugas yang berkaitan dengan pembahasan kita tadi. Jadi silakan teman-teman nanti di rumah cari 3 contoh teks di sekitar teman-teman semua ya. Kemudian nanti teman-teman coba klasifikasikan ya teks itu dari bentuk teksnya, kemudian topiknya apa gitu ya. Kemudian siapa yang memproduksi teksnya, kemudian pesan yang ingin disampaikan ya. Sesuai dengan yang tadi kita bahas terkait dengan wujud dan jenis teks ya. Nanti di situ teman-teman tunjukkan saja dimensi pembentuknya, juga wujud dan jenis dari teks tersebut. Terima kasih kepada teman-teman semua. Sampai bertemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa nanti kalau teman-teman masih ada hal yang kebingungan terkait dengan tugas, silakan untuk menghubungi saya untuk informasi yang lebih lanjut. Terima kasih, kelas saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim panitia dan asesor sertifikasi dosen tahun 2025
Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan, Kaprodi, rekan sejawat, mahasiswa, dan tim kepegawaian yang ikut terlibat dalam kegiatan pernyataan diri ini. Semoga video ini menjadi gambaran terhadap kinerja yang telah saya lakukan dalam bidang pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.